Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Pandemi COVID-19 sudah berlalu. Mungkin kalian masih ingat di awal kejadiannya. Ternyata penyebaran wabah COVID-19 diduga terjadi akibat kecelakaan kerja di laboratorium loh teman-teman. Berbicara tentang laboratorium, sebagai siswa, nantinya mungkin kita akan menggunakan laboratorium IPA seperti laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan laboratorium fisika. Supaya lebih jelas, yuk kita bahas materi tentang keselamatan kerja di laboratorium bersama saya, Tiara Pitaloka, untuk beberapa menit ke depan. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, mari bantu support channel ini dengan cara like and subscribe ya teman-teman. Adapun pokok pembahasan yang akan dijelaskan yaitu 1. Apa itu keselamatan laboratorium? 2. Apa bahaya yang terjadi saat bekerja di laboratorium? 3. Tujuan penerapan keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang keempat, hal-hal yang diperhatikan agar ketika bekerja di laboratorium berjalan dengan aman. 1. Apa itu keselamatan kerja di laboratorium? Keselamatan laboratorium adalah keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan. 2. Apa bahaya yang terjadi saat bekerja di laboratorium? 1. Sengatan listrik. Apabila tangan kita dalam kondisi basah, maka hindari untuk menyentuh alat-alat yang berhubungan dengan listrik ya teman-teman. Yang kedua, kebakaran. Yang ketiga, luka akibat kena pecahan kaca. Yang keempat, iritasi pada kulit karena terkena zat kimia. Dan yang kelima, ledakan akibat penggunaan zat kimia reaktif. Seperti ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon yang diakibatkan berasal dari 500 ton amonium nitrat yang disimpan di salah satu gudang pelabuhan. 3. Tujuan penerapan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu keselamatan kerja laboratorium. Tahukah teman-teman semua ada 5 tujuan penerapannya. Yang pertama, melindungi praktikan. Yang kedua, menjamin keselamatan. Yang ketiga, menjamin sumber produksi. Yang keempat, mengurangi kecelakaan. Dan yang terakhir, memberi pertolongan pertama. Memberi pertolongan pertama. Seperti yang telah kita dengarkan dari lagu tadi, tujuan penerapan keselamatan kerja di laboratorium yaitu 1. Melindungi praktikan. 2. Menjamin keselamatan. 3. Menjamin sumber produksi. 4. Mengurangi kecelakaan. Dan yang kelima, memberi pertolongan pertama. 4. Hal-hal yang diperhatikan agar ketika bekerja di laboratorium berjalan dengan aman yaitu 1. Ikuti semua petunjuk yang telah dituliskan dengan tepat dalam melakukan eksperimen. 2. Lakukan eksperimen yang telah diizinkan oleh guru. Jika Anda mengalami kesulitan, selalu bertanya dan meminta bantuan kepada guru atau petugas laboratorium. Yang ketiga, lindungi diri Anda dengan menggunakan 1. Gunakan kacamata untuk melindungi Anda saat bekerja menggunakan zat yang berbahaya. 2.
Gunakan masker agar tidak terhirup zat kimia dan gas berbahaya yang terbentuk saat melakukan eksperimen. 3. Gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan saat mengambil bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, lindungi juga kaki Anda dengan menggunakan kaos kaki dan sepatu. Dan yang terakhir, gunakan jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan tubuh kita dari zat tertentu yang berbahaya. 4. Hati-hati untuk tidak menumpahkan zat-zat kimia di laboratorium. Jika ada zat kimia yang tumpah, segera tanyakan kepada guru atau petugas laboratorium mengenai prosedur untuk membersihkan tumpahan tersebut. 5. Hindari mencampurkan zat-zat kimia berbeda tanpa bertanya atau perintah dari guru. 6. Cuci tangan Anda sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. 7. Jangan makan dan minum di dalam laboratorium. 8. Bersihkan meja kerja setelah melakukan eksperimen dan letakkan kembali alat-alat yang digunakan pada tempat semula. 9. Pastikan tangan Anda selalu kering saat memasang kabel agar terhindar dari sengatan listrik. Dan yang ke-10, jangan menghubungkan banyak peralatan listrik pada stop kontak. Ingat ya, utamakan keselamatan saat berada di laboratorium. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!